Kak, apa kabar? Kan aku tanggal 15 Juli kemarin kan aku balik berobat ke SPKK ya kak, ke dokter spesialis kulit gitu yang menangani aku. Jadi aku hampir 2 bulan berobat sama beliau ya. Ini kan buat aku kan tambah melebar ya kak. Tuh, udah parah banget kak. Jadi udah melebar ke sisi kiri, kanan, belakang, terus ke samping-samping juga nih kak, ke bawah. Terus pas lucunya ketika aku tanya, dok kok tambah melebar ya dok, ini aku botak aku. Dia nggak tahu nggak jawabannya apa. Beliau cuma bilang, oh ya mbak, kok bisa ya mbak, aduh saya juga nggak tahu ya mbak, kok begini. Nah, kata-kata dokter itu agak sedikit janggal untuk keluar dari kalimatnya dokter spesialis terutama ya, karena kemudian kata-katanya jadi bikin kita ngerasa wah kalau gitu percuma dong kita berobat gitu mahal-mahal tuh kak. Ini parah nih kak, melebar. Dan asal kakak tahu aja, sampai sekarang pun aku belum tahu penyebab kebotakanku ini apa gitu. Di awal aku berobat beliau cuma bilang, oh ini mas stres aja mbak, stres aja gitu. Tapi kalau misalnya ini karena stres, kenapa obat yang diberikan sama beliau, ada 3 jenis obat ya yang disuntikan ke kulit kepala aku ini, kemudian aku minum sama yang bentuknya cair diolesin ke kulit kepala. Kenapa yang bentuknya yang obat aku minum itu, setelah aku searching di internet, katanya itu obat untuk autoimun gitu. Kalau emang belum yakin aku ada autoimun, kenapa beliau memberikan obat itu gitu kan. Nah, ketika aku cari tahu pun, dok ini gimana ya, apakah saya bisa tahu penyebab dari masalah rambutku ini? Beliau cuma bilang, oh nggak bisa itu sudah alatnya itu, kata dia gitu. Mas aku nggak apa-apa deh kalau misalnya harus pakai alat, aku harus kemana gitu. Soalnya kalau misalnya aku harus cek darah kemana, atau dikasih petunjuk gitu apa yang harus aku lakuin agar aku bisa tahu penyebab dari kebotakan rambutku ini gitu. Sampai sekarang pun aku nggak tahu loh. Dan setelah beliau bilang nggak tahu penyebabnya dari masalah rambut ini, terus kan beliau bilang ya, itu sekitar sebulan yang lalu deh, tuh kan lihat kan rambutnya pada tumbuh kan. Terus aku nanya, dok saya nggak tahu ini rambut tumbuh atau bukan, bagaimana cara membedakan antara rambut yang tumbuh dengan rambut yang mengecil, meminiaturisasi, cikal bakal alopecia atau kebotakan. Udah langsung jawab, aduh nggak bisa gitu mah nggak bisa. Maksudnya gimana dok? Ya nggak bisa, tapi kan ciri-cirinya kan hampir mirip dok. Rambut tumbuh itu diawali dengan adanya baby hair, begitu pula dengan cikal bakal kebotakan atau alopecia juga awalnya kan dari rambut panjang normal yang mengecil, meminiaturisasi, kemudian membentuk menjadi baby hair, kan persis seperti yang baru tumbuh ini dan akhirnya menghilang. Nah, cara membedakannya gimana dok? Oh nggak bisa, itu nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa dibedakan. Ya pokoknya udahlah, yang penting ini mau baby hair kayak ini mau apa kayak yang penting rambutnya tumbuh. Nah, jadi kan nggak sinkron dengan kata-kata di awalnya, katanya nggak bisa membedakan antara baby hair mau tumbuh atau baby hair mau botak itu. Tapi ujungnya bilang udah deh nggak usah, udahlah yang penting kan ada rambutnya tumbuh. Nah, aku kan tanya bagaimana cari tahu kalau itu rambutnya tumbuh, beliau aja nggak bisa jawab. Jadi aku agak bingung dengan pernyataan beliau. Dan ketika aku terus kayak kurang apa ya, informasinya, kayak aku tuh kalau mau konsultasi tuh kayak nggak pernah dapat jawaban yang memuaskan hati, yang nggak ada, kayak kesannya tuh kayak mau buru-buru gitu guys. Ini aku udah mau bulan ketiga jalan nih, tapi rambutku bukannya membaik, malah melebar dan tambah
parah gitu. Kalau misalnya ini adalah efek dari pemakaian lotion atau pengobatan, harusnya beliau terangin, mbak nanti di fase ini setelah sekian lama memakai ini nanti akan ada kerontokan yang sangat parah, itu wajar mbak, misalnya gitu. Itu namanya proses shading. Tapi mbak jangan panik atau apa, kan aku pengennya detail kayak gitu loh. Malah aku tahunya dari internet, malah dari pengalaman teman-teman yang sama seperti aku yang berbagi cerita sharing. Dokter sedikit pun nggak bicara masalah efek dari pemakaian Minax atau apa, nanti gimana prosesnya, proses rambut seperti apa, enggak. Cuman datang, tindakan, basa-basi ngomong sedikit, tuh mbak tumbuh, bla bla bla, pulang. Malah sibuk membicarakan bagaimana kondisi kucing atau apa. Itu kan mbak, itu kan ini ya, nanti ini ayo langsung injek, ayo langsung gitu. Enggak yang coba mbak saya periksa dulu rambutnya, oh ini tuh mbak, ini sebenarnya ini mbak. Nanti kalau misalnya mbak pengen tahu kelanjutannya lebih jelas, mbak cek aja ya, cek lab ya atau gini. Kalau mbak pengen tahu perkembangannya mbak apa, diarahin gitu loh. Aku tuh pengennya ini enggak, setiap kali aku datang ke ruang periksa dia langsung tanya basa-basi, gimana kabarnya mbak, ayo silakan langsung disuntik gitu. Habis suntik ngobrol sebentar, dicek tuh mbak tumbuh, foto, pulang. Jadi nggak ada penjelasan. Kalau menurut teman-teman tuh gimana, apakah aku harus ganti dokter atau gimana? Oke guys, ini kan jadi aku ragu gitu. Tapi dari awal minggu kedua ketiga tuh aku juga udah ragu. Ini jadi kayak kesannya informasi gitu, terus jadi nggak nyaman sih. Menurut kakak gimana? Minta sarannya ya kak, thank you.